Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari salah satu kelompok KPPL akan mulai mempresentasikan hasil akhir dari proyek kami sebagai salah satu nilai UTS dengan judul analisis dan perancangan sistem informasi kegiatan mahasiswa atau bisa disingkat sebagai SIKEMA. Dan mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fitrawansyah. Mungkin boleh dari Maka. Oke, mungkin saya wakilkan saja. Jadi ada teman saya yang lain juga ada Maka Muhammad Mustafa, lalu ada dengan Muhammad Reza Rohman. Nah, mungkin selanjutnya kami akan lanjut ke slide selanjutnya yaitu adalah dengan penjaan latar belakang si Kema. Nah, ini akan dibacakan oleh Reza. Latar belakang dari Sikema. Pengelolaan kegiatan mahasiswa di kampus masih dilakukan secara manual dengan menggunakan dokumen fisik. Proses pengajuan verifikasi dan pelaporan kegiatan seringkali memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Selain itu, belum ada sistem terintegrasi yang menghubungkan mahasiswa, dosen pembimbing, dan biro kemahasiswaan dalam satu platform digital. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan proses administrasi, ketidaksesuaian data, serta sulitnya melakukan pelacakan kegiatan yang telah disetujui. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut secara efektif. Tujuan Tujuan utama proyek ini adalah merancang sistem digital yang dapat mengelola seluruh proses administrasi kegiatan mahasiswa secara efektif. Tujuan khusus yang pertama menyediakan platform untuk pengajuan dan verifikasi kegiatan secara daring. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi data. Lalu yang ketiga memastikan transparansi proses antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan biro kemahasiswaan. Dan yang terakhir, keempat menjadi dasar pengembangan sistem berbasis web yang mendukung konsep Smart Campus. Lalu ada fitur utama dalam sistem, login dan manajemen pengguna, yaitu akses berbeda untuk mahasiswa, dosen, biro, dan admin. Yang kedua itu ada pengajuan kegiatan, yang mana mahasiswa dapat mengunggah proposal kegiatan. Yang ketiga itu ada verifikasi dosen pembimbing, adalah dosen menyetujui atau menolak kegiatan secara digital. Yang keempat itu ada validasi biro kemahasiswaan, yang dimana biro memastikan kegiatan sesuai ketentuan kampus. Yang kelima ada laporan otomatis, yaitu sistem menghasilkan rekap data kegiatan secara otomatis. Next. Yang manfaat sistem ini. Penerapan Sikema memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Mahasiswa, proses administrasi lebih cepat dan mudah dilacak. Yang kedua ada dosen pembimbing, proses verifikasi terintegrasi dan terdokumentasi. Yang ketiga ada biro kemahasiswaan. Validasi lebih efisien dan laporan dapat dibuat otomatis. Sistem ini diharapkan menjadi langkah awal menuju digitalisasi penuh administrasi kampus. Baiklah, selanjutnya akan diterangkan sama teman saya. Oke, terima kasih untuk Reza Rohman. Dan sebelumnya, di sini saya akan membacakan untuk metodologi pengembangan yaitu waterfall, di mana kami implementasikan pada analisis kali ini. Nah, karena sistem ini tuh memiliki hubungan ataupun kebutuhan yang jelas dan ruang lingkup yang juga tetap. Jadi itu kenapa kami menggunakan waterfall. Nah, pendekatan itu diharapkannya bisa memudahkan penyusunan dokumentasi dan juga evaluasi hasil tiap tahap. Di mana tahapan utama kita itu kurang lebih adalah analisis kebutuhan, lalu perancangan sistem, lalu implementasi, lalu lanjut ke pengujian, dan diakhiri dengan pemeliharaan. Lalu selanjutnya, di sini kami akan bahas tentang lebih lanjut gimana sih tahapan waterfall ini. Nah, jadi kurang lebih analisis kebutuhan yang kami perlukan itu adalah pertama-tama mengidentifikasi masalah dan juga menentukan kebutuhan sistemnya. Lalu kita lanjutkan dengan perancangan sistem yang sudah didasari dengan analisis kebutuhan sebelumnya, yaitu kita bakal menyusun sebuah rancangan awal seperti layaknya use case, diagram, ataupun database desain yang memang diperlukan. Lalu kita lakukan implementasi dari setiap rancangan sistem yang sudah dibentuk tadi, lalu dilanjutkan oleh pengujian, di mana sini kita bertujuan untuk memastikan sistemnya ini sudah sesuai atau belum untuk digunakan oleh para user. Lalu di
diakhiri sesuai dengan tahap waterfall, kita akan melakukan pemeliharaan supaya setiap bulan atau setiap tahapnya itu sistem ini tetap terjaga ataupun kayak kita dapat melakukan perbaikan dan juga pengembangan kalau misalnya ada kenapa-napa. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung masuk ke fase analisis sederhananya. Jadi kurang lebih untuk fase analisis kebutuhan, kita tuh menemukan beberapa permasalahan. Permasalahannya kurang lebih ya kayak proses administrasi manual menyebabkan keterlambatan dan juga adanya inconsistent data gitu. Nah, lalu nggak ada sistem digital terintegrasi untuk melakukan komunikasi antar pihak. Lalu juga kami tidak memiliki arsip kegiatan yang memang sulit diakses untuk di sama mahasiswa gitu. Nah, sesuai dengan kebutuhan sistemnya, kita tuh memiliki beberapa kebutuhan sistem. Misalnya di awal kayak di uraian ini, kita tuh memiliki proses administrasi kegiatan mahasiswa yang dimana kita mencoba untuk semisal dari mahasiswa ini, kita harus dapat melakukan login di mana kita bisa mengajukan kegiatan, mengunggah proposal, serta menyerahkan laporan kegiatan secara daring. Nah, lalu untuk dosen pembimbing, based on masalah yang tadi kita bahas, mereka itu sebenarnya harus memiliki akses untuk memverifikasi kegiatan mahasiswa secara digital dan juga memberikan persetujuan. Lalu diakhiri oleh biro dan juga admin, di mana biro kemahasiswaan ini tuh dia orang tuh harusnya dapat melakukan validasi kegiatan, di mana dapat membantu pihak dosen dan juga mahasiswa untuk mempercepat administrasi yang mereka perlukan gitu. Lalu dari admin bertugas untuk mengelola data penggunanya, melakukan pencandangan, dan juga pemulihan data-data yang emang nanti bakal di-backup sebagai database mereka sendiri. Nah, di mana data sistem ini dapat dijaga supaya keamanan sistemnya itu juga terjaga seluruhnya. Oke, mungkin selanjutnya akan melanjutkan dengan fase perancangan sistem ini, di mana kini kita akan membuat use case diagramnya ini. Nah, sini sudah dibuat oleh teman-teman saya. Lalu, di sini use case diagram itu menunjukkan kalau misalnya interaksi antara keempat aktor utama dalam sistem dengan fungsi-fungsi yang mereka akses, mahasiswa dapat login, mengajukan kegiatan, dan juga mengunggah laporannya. Lalu dosen di sini tuh dosen pembimbing berperan dan juga dapat melakukan verifikasi kegiatan mahasiswa. Lalu biro kemahasiswaan memvalidasi kegiatan yang telah diverifikasi dan menghasilkan laporan akhir. Sedangkan yang terakhir, admin bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan juga penggunanya. Jadi diagram ini tuh diharapkannya dapat memperjelas alur sistem dan menjadi dasar dalam pengembangan antarmuka pengguna database data yang akan kami bentuk nantinya. Dan mungkin selanjutnya dapat dibacakan oleh Maka. Kemudian yaitu ada relasi antar aktor dan fungsi sistem. Jadi untuk hubungan antar aktor dan fungsi sistem ini dijelaskan melalui relasi include dan extend. Relasi include itu menggambarkan fungsi umum yang digunakan oleh beberapa proses lain, seperti fungsi login yang wajib untuk dilakukan atau dijalankan oleh seluruh pengguna. Kemudian untuk relasi extend itu menggambarkan fungsi tambahan, yang contohnya status kegiatan atau mencetak laporan. Hubungan ini menunjukkan bagaimana setiap proses saling terhubung untuk membentuk sistem yang utuh dan saling mendukung dalam pengelolaan data kegiatan mahasiswa. Next. Hasil dan evaluasi sistem. Hasil akhir dari proyek ini adalah rancangan konseptual sistem Sikema dalam bentuk diagram dan deskripsi fungsional yang telah terdokumentasi dengan baik. Rancangan ini menggambarkan alur proses sistem secara jelas dan menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan pengguna telah diakomodasi. Evaluasi terhasil perancangan menunjukkan bahwa sistem ini mampu menyederhanakan proses administrasi kegiatan mahasiswa dengan tetap menjaga keakuratan dan keamanan data. Proyek ini juga menegaskan bahwa metode waterfall efektif digunakan dalam pengembangan sistem akademik dengan kebutuhan yang terdefinisi secara pasti. Next. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan dari proyek kita ini, yaitu sistem Sikema mampu menjadi solusi digital yang efisien untuk mengelola kegiatan mahasiswa secara terintegrasi. Dan juga penggunaan metode waterfall memberikan struktur kerja yang sistematis dan memudahkan proses dokumentasi. Saran untuk pengembangan berikutnya atau proyek berikutnya adalah melanjutkan tahap implementasi berbasis web menggunakan framework modern, serta menambahkan fitur notifikasi otomatis agar pengguna dapat menerima pembaruan status kegiatan secara real time. Dengan pengembangan lanjutan, sistem ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam transformasi digital kampus.
Oke, mungkin segitu saja dari penjelasan kami dari awal dan juga sampai akhir daripada kesimpulan. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.